Wow, saking niatnya buat naturalisasi pemain grade A ini, ternyata PSSI sudah kejar Miliano Jonathans sejak usia 16 tahun. Tapi ini alasan kenapa pemain berbakat ini masih enggan bela timnas Indonesia. Penasaran? Simak videonya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Bikin heboh. Baru-baru ini Rafael Struijk curhat ia sering kelelahan usai perjalanan jauh ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Pantas dia dijuluki El Klemer. Tapi begini cara dia menghadapinya dan siap tampil maksimal. Apa rahasianya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Selalu mendapatkan kritikan karena permainannya belum maksimal dan belum cetak gol. Striker timnas Indonesia ini bersumpah buktikan kemampuan hebatnya di Oxford United. Lihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Apakah dia bisa menjawab keraguan fans? Simak videonya. Kabar heboh baru-baru ini. Akhirnya Marcelino Ferdinand buka-bukaan tentang pengalamannya bermain di Liga 1, Belgia dan Inggris. Ini perbedaan mengejutkan yang harus kamu tahu. Apa saja pengalaman tersebut? Simak videonya hingga selesai. Drama mengejutkan, Elkan Bagot dipastikan takkan kembali ke timnas Indonesia setelah kepergian Shin Tae-yong. Apakah alasan yang membuatnya tidak akan dipanggil di timnas? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng Jordi Cruyff akan tiba di Indonesia awal Maret. Begini rencana hebat yang akan dilakukannya untuk timnas Indonesia. Kamu tidak akan percaya. Apakah itu? Simak seluruh penjelasan detailnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, saking niatnya buat naturalisasi pemain grade A ini, ternyata PSSI sudah kejar Miliano Jonathans sejak usia 16 tahun. Tapi ini alasan kenapa pemain berbakat ini masih enggan bela timnas Indonesia. Penasaran? Simak videonya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Pemain sepak bola muda berbakat, Miliano Jonathans, selalu menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Dan kali ini, ceritanya semakin membuat heboh. Pemuda berusia 20 tahun yang lahir di Belanda dengan darah campuran Indonesia dan Belanda telah menjadi incaran utama PSSI sejak ia masih remaja. Bayangkan saja, sejak usia 16 tahun, PSSI sudah berupaya keras menggoda dan meyakinkan Jonathans untuk merapat ke timnas Indonesia. PSSI bahkan tidak segan-segan untuk terus-menerus mengejar mimpi besar ini. Namun meski sudah lama didekati, jawaban pasti dari sang pemain bintang yang kini membela FC Utrecht ini masih saja belum ada. Jonathans pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan bahwa sejak ia masih belia, tepatnya saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, PSSI telah berusaha keras agar dirinya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia diincar untuk mengisi posisi di timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Namun, meskipun kesempatan emas itu terbuka lebar, Jonathans memilih untuk tetap setia pada timnas Belanda U18 saat itu dan lebih memilih untuk fokus mengembangkan kariernya. Saat itu mereka ingin saya bermain untuk Indonesia di Piala Dunia, tapi saya sedang bersama timnas Belanda U18, jadi saya belum siap untuk membuat keputusan, ungkap Jonathans, seperti dilansir dari Football Premier pada Rabu, 26 Februari 2025. Namun perjalanan Jonathans di dunia sepak bola terus menanjak.
Setelah sukses di Vitesse, ia akhirnya direkrut oleh Utrecht dengan biaya transfer yang menggiurkan, yaitu 300.000 euro. Selama di Vitesse, ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, mencuri perhatian banyak orang. Meskipun begitu, di Utrecht ia baru memainkan 5 pertandingan dan belum berhasil mencetak gol atau assist, tapi itu tidak mengurangi potensi besar yang dimilikinya. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, sendiri mengakui bahwa Jonathans akan jadi aset besar bagi timnas Indonesia dalam usaha lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi, meskipun begitu Jonathans masih belum memutuskan pilihan akhir dan masih membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya masih berkomunikasi dengan PSSI dan saya tidak menutup pintu, tapi saya belum membuat keputusan. Saya ingin biarkan semuanya mengalir saja, tambahnya. Kisah hidup Jonathans pun sangat menarik, karena ia lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004 dan memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga Jonathans sempat tinggal di kawasan Jalan Pemuda dekat stasiun Depok, yang kini menjadi tempat yang sangat familiar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ESPN Belanda pada Oktober 2024, Jonathans juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berinteraksi dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Shin Tae-yong, meskipun kini posisi itu diambil alih oleh Kluivert. Kami masih terus berkomunikasi, dan saya tetap membuka peluang. Jadi saya belum menutup pintu sama sekali, ujar Jonathans. Keputusan besar yang dihadapi Miliano Jonathans ini tak hanya soal memilih negara untuk bela, tetapi juga soal masa depannya yang semakin cerah di dunia sepak bola internasional. Apakah ia akhirnya akan mengenakan seragam merah putih atau tetap berseragam Belanda? Hanya waktu yang bisa menjawab. Bikin heboh. Baru-baru ini Rafael Struijk curhat ia sering kelelahan usai perjalanan jauh ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Pantas dia dijuluki El Klemer. Tapi begini cara dia menghadapinya dan siap tampil maksimal. Apa rahasianya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, siapa sangka striker muda andalan timnas Indonesia, Rafael Struijk, ternyata punya tantangan besar yang jarang diketahui publik. Pemain berusia 21 tahun yang kini membela Brisbane Roar ini mengungkapkan pengalaman tak terduga yang ia rasakan setiap kali tiba di pemusatan latihan timnas Indonesia. Struijk yang bermain di luar negeri harus menempuh perjalanan jauh yang melelahkan, dan itu seringkali membuatnya merasa kelelahan luar biasa. Bisa dibilang, setiap kali tiba di tanah air, tubuhnya seperti habis ditempa badai karena perjalanan panjang. Dan inilah masalah utama yang harus ia atasi, pola tidur yang kacau. Ternyata, meskipun dia adalah salah satu punggawa lini serang yang diandalkan, perjalanan jauh dan perbedaan zona waktu membuat Struijk harus pintar-pintar menjaga kondisi fisiknya. Saat datang ke pemusatan latihan timnas, itu adalah hari yang sangat berat bagi saya. Saya baru tiba setelah perjalanan jauh dan langsung harus menyesuaikan diri dengan tim yang sudah memulai latihan, ungkap Struijk dengan nada penuh tantangan. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah efeknya terhadap pola tidurnya. Saat bersama timnas, saya selalu merasa kelelahan, jadi tidurku jadi berantakan, tambahnya. Meskipun sering kelelahan dan menghadapi kesulitan menjaga kondisi fisik, Struijk tetap menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Bahkan meskipun terkadang terlihat lelah di luar lapangan, ia menegaskan bahwa saat berada di atas lapangan, semuanya berubah. Saya hanya berusaha tidur teratur, tapi kadang-kadang wajah saya memang menunjukkan sedikit kelelahan. Tapi ketika sudah di lapangan, saya memberikan segalanya, saya tak akan merasa lelah, ujarnya dengan penuh semangat.
Timnas Indonesia sendiri tidak lama lagi akan kembali beraksi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi dua raksasa, Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret, yang pastinya bakal menjadi tantangan besar. Ini juga akan menjadi debu perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert yang telah ditunjuk oleh PSSI. Semangat Struijk dan tim Garuda yang siap berjuang habis-habisan demi lolos ke Piala Dunia 2026 semakin membara. Berikan dukungan kalian. Selalu mendapatkan kritikan karena permainannya belum maksimal dan belum cetak gol. Striker Timnas Indonesia ini bersumpah buktikan kemampuan hebatnya di Oxford United. Lihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Apakah dia bisa menjawab keraguan fans? Simak videonya. Wow, apa yang terjadi dengan striker muda Timnas Indonesia, Ole Romeni? Pemain berbakat ini memang sedang berada di tengah-tengah tantangan besar dalam karier sepak bolanya. Setelah melakukan langkah berani meninggalkan FC Utrecht, ia kini berjuang keras untuk menemukan ritme permainannya bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Musim lalu, Romeni menunjukkan kemampuan luar biasa bersama FC Utrecht, namun kedatangan pemain muda berbakat lainnya, Miliano Jonathans, memaksa dia mencari petualangan baru. Akhirnya dia merapat ke Oxford United, namun perjalanan awalnya di sana tidaklah semudah yang dibayangkan. Romeni, yang sudah tampil dalam 5 pertandingan bersama Oxford, terus berusaha membuktikan dirinya. Di bawah arahan pelatih Gary Rowett, ia dicoba dalam beberapa posisi, dan kini tengah berusaha keras untuk merebut tempat utama di tim. Meskipun begitu, Romeni mengungkapkan bahwa dia sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan permainan tim. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik dan saya ingin bermain di setiap pertandingan, ujar pemain berusia 24 tahun ini dengan semangat membara. Namun yang paling menonjol, dia mengaku bahwa saat ini gol adalah kunci untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di lini depan Oxford. Sayangnya, sampai saat ini, Romeni memang belum memberikan kontribusi besar yang diharapkan dan kritik mulai berdatangan. Namun, dia tidak gentar. Saya datang ke sini untuk bermain dan menjadi bagian penting dari tim. Itu saja yang saya pedulikan, tegasnya. Tekanan yang datang baginya adalah sesuatu yang biasa dalam dunia sepak bola, dan dia justru merasa menikmati setiap detiknya. Romeni pun semakin optimis bisa bangkit dan menunjukkan kualitas terbaiknya di lapangan. Dengan kepercayaan diri yang mulai kembali, dia siap untuk bekerja keras dan membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saya merasa nyaman dengan bola dan suka memilikinya di kaki saya. Itu sangat cocok untuk saya, lanjutnya. Menunjukkan tekad kuat untuk menjadi pemain yang tak tergantikan. Jadi, apakah Romeni akan segera memecah kebekuan dan mengukir gol penting bagi Oxford? Semua mata kini tertuju padanya. Kabar heboh baru-baru ini. Akhirnya Marcelino Ferdinand buka-bukaan tentang pengalamannya bermain di Liga 1, Belgia, dan Inggris. Ini perbedaan mengejutkan yang harus kamu tahu. Apa saja pengalaman tersebut? Simak videonya hingga selesai. Wow, siapa sangka gelandang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang baru berusia 20 tahun ini, ternyata punya pengalaman luar biasa bermain di berbagai liga top dunia. Dari Liga 1 Indonesia yang penuh gairah hingga kompetisi ketat di Liga Belgia dan kini di Championship Inggris, Marcelino telah merasakan sendiri perbedaan mencolok antara masing-masing liga.
Setelah memulai kariernya bersama Persebaya Surabaya pada 2021, Marcelino melanjutkan petualangan ke KMSK Deinze di Belgia, di mana dia hanya bertahan 2 musim dan mencetak 1 gol dari 7 pertandingan. Lalu, pada 19 April 2024, dia memulai babak baru di Oxford United yang berlaga di divisi kedua Liga Inggris, Championship. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, Marcelino pun tak ragu berbagi cerita. Marcelino mengungkapkan bahwa perbedaan bermain di Indonesia, Belgia, dan Inggris sangat terasa, terutama dalam hal gaya bermain. "Banyak banget bedanya," ujar Marcelino dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, sepak bola lebih mengedepankan kecepatan, sementara di Belgia dan Inggris, aspek taktik lebih dominan. Di sini permainan lebih terstruktur, lebih taktikal, out of possession, dan in possession lebih kompak dan kompleks, jelasnya. Marcelino juga menambahkan bahwa meskipun Belgia dan Inggris memiliki kesamaan dalam gaya bermain, Championship lebih mengutamakan kekuatan fisik para pemain. Di sini pemain-pemainnya besar-besar, jadi fisik jadi lebih penting, kata Marcelino, yang kini sedang berusaha menyesuaikan diri dengan atmosfer liga penuh tantangan ini. Namun, tidak hanya perbedaan antar liga yang menjadi sorotan. Marcelino juga mengungkapkan bahwa dirinya merasakan tekanan luar biasa saat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja ada tekanan, tapi di saat bersamaan ada kebanggaan luar biasa karena mewakili Indonesia di ajang besar ini, ungkapnya penuh semangat. Bagi Marcelino, yang terpenting adalah fokus pada permainan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Lakukan saja di lapangan, kita lihat hasilnya langkah demi langkah. Kita tidak perlu terlalu fokus pada tekanan atau lawan, tambahnya dengan penuh percaya diri. Jadi, apakah Marcelino akan terus tampil gemilang dan membuktikan kualitasnya di panggung internasional? Semua mata kini tertuju padanya. Drama mengejutkan, Elkan Bagot dipastikan takkan kembali ke timnas Indonesia setelah kepergian Shin Tae-yong. Apakah alasan yang membuatnya tidak akan dipanggil di timnas? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Elkan Bagot, bintang muda yang selama ini menjadi tumpuan harapan di lini belakang timnas Indonesia, dipastikan takkan dipanggil lagi untuk membela skuad Garuda pada Maret 2025. Kabar ini pertama kali dibocorkan oleh pengamat sepak bola ternama, Harus Pardede, yang lebih dikenal dengan Bung Harpa. Bagot, yang saat ini tampil mengesankan bersama Blackpool FC, seakan kehilangan kesempatan untuk kembali memperkuat Indonesia di laga penting mendatang. Meski terakhir kali tampil di Piala Asia 2023, ia sudah lama absen dan kabar ketidakhadirannya sempat dihubungkan dengan konflik pribadi dengan mantan pelatih Shin Tae-yong. Namun, dengan datangnya pelatih baru, Patrick Kluivert, semua orang berharap peluang Bagot akan terbuka lebar. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bung Harpa menegaskan bahwa meskipun perubahan pelatih seharusnya memberi angin segar, Bagot hampir dipastikan tetap tidak akan dipanggil untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret ini. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti dia tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ungkap Bung Harpa, menambahkannya dengan nada pesimistis. Lalu muncul pertanyaan besar. Mengapa pemain yang sedang berada di puncak performa seperti Bagot tetap terpinggirkan? Dalam 8 pertandingan terakhir bersama Blackpool FC, ia tampil luar biasa, membantu timnya tak terkalahkan. Dengan catatan positif tersebut, banyak pihak yang semakin bingung dan bertanya-tanya, mengapa Elkan Bagot tetap tidak dipanggil? Jadi, apakah kita akan melihat akhirnya pemain tangguh ini kembali ke timnas Indonesia? Atau malah justru terus tersingkir? Masa depan Bagot bersama Merah Putih kini tergantung pada keputusan besar Patrick Kluivert.
Apakah dia akan memberi kesempatan atau memilih untuk melupakan sang bintang? Waktu akan segera memberi jawabannya, namun untuk saat ini, tampaknya peluang Elkan Bagot kembali membela Indonesia pada Maret 2025 sangatlah kecil. Gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng Jordi Cruyff akan tiba di Indonesia awal Maret. Begini rencana hebat yang akan dilakukannya untuk timnas Indonesia. Kamu tidak akan percaya. Apakah itu? Simak seluruh penjelasan detailnya hingga selesai. Raksasa sepak bola Indonesia baru saja mengguncang dunia dengan pengumuman yang benar-benar luar biasa. PSSI akhirnya mengumumkan bahwa Jordi Cruyff, legenda sepak bola dan mantan direktur olahraga Barcelona, akan menjadi penasihat teknis baru timnas Indonesia. Pengumuman yang bikin geger ini dilakukan pada Selasa, 25 Februari 2025, di Menara Dana Reksa, Jakarta, yang pastinya mengejutkan semua penggemar sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Cruyff akan tiba di Indonesia pada awal Maret 2025 untuk memulai tugas beratnya membawa timnas Indonesia menuju puncak kejayaan dunia. Tak hanya datang seorang diri, Cruyff juga akan didampingi oleh tim kepelatihan timnas Indonesia yang siap mengguncang strategi-strategi baru. Begitu tiba di Indonesia, pria yang sebelumnya pernah menjadi pemain legendaris Manchester United ini akan langsung mengadakan pertemuan dengan pengurus PSSI dan membahas agenda besar yang telah dipersiapkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia akan datang bersama Patrick Kluivert dan mereka akan mulai berbicara langsung dengan Exco dan BTN, termasuk merancang proyek besar mereka dan mencari sosok direktur teknik baru. Terang Erick Thohir dengan penuh semangat. Ternyata, meskipun sudah ada kemajuan besar, Erick Thohir mengakui bahwa PSSI masih kesulitan mencari sosok direktur teknik yang tepat untuk bergabung. Menurutnya, proses ini tidak mudah, apalagi sepak bola Indonesia masih harus berjuang keras untuk diakui dunia. Kita masih dalam posisi yang sulit untuk bernegosiasi dengan figur-figur hebat ini karena posisi kita masih jauh dari level negara-negara besar, jelas Erick. Jordi Cruyff, yang dikenal memiliki reputasi cemerlang di dunia kepelatihan dan manajemen sepak bola, sudah tidak asing lagi di kancah internasional. Pria yang pernah menukangi timnas Ekuador pada 2020 ini, sebelumnya juga menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona, menunjukkan kredibilitasnya yang luar biasa. Kini, dia siap membawa sepak bola Indonesia ke era baru yang penuh kejutan. Apa yang akan dilakukan Jordi Cruyff setelah tiba di Indonesia? Semua akan terungkap segera. Wow, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Apa yang membuat pelatih legendaris ini kembali lagi? Apakah ini tanda dirtek baru timnas Indonesia akan dipilih? Inilah alasan kenapa kehadirannya bikin heboh. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Shin Tae-yong, sosok yang sudah mengukir namanya di hati para supporter timnas Indonesia, baru saja menggemparkan publik dengan kembalinya ke tanah air. Masih ingatkan kalian dengan pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2022? Baru saja belum genap sebulan sejak ia meninggalkan Indonesia setelah mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kini Shin kembali ke Indonesia dan membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apakah ada kemungkinan besar bahwa Shin Tae-yong bakal ditunjuk sebagai direktur teknik Dirtek baru di PSSI?
Apalagi PSSI kabarnya akan mengumumkan siapa yang bakal menduduki jabatan strategis ini pada akhir Februari dan kedatangan Shin Tae-yong yang mendadak langsung mencuri perhatian publik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa Shin yang seharusnya sedang menikmati waktu istirahat di Korea Selatan malah memutuskan untuk terbang kembali ke Indonesia? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan. Ternyata Shin Tae-yong masih terlibat dalam berbagai proyek sepak bola di Indonesia, termasuk memimpin Shin Tae-yong Football Academy yang berfokus pada pembinaan usia dini. Bukan hanya itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga aktif dalam STY Foundation yang mendukung pembangunan masa depan anak-anak di Indonesia, sebuah komitmen luar biasa dari Shin yang masih ingin memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya telah berakhir, Shin Tae-yong dengan penuh dedikasi berjanji akan sering datang ke Indonesia dan tetap memberikan dukungan penuh untuk timnas Garuda. Namun, yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah apakah kedatangan Shin Tae-yong kali ini ada kaitannya dengan pengumuman besar yang akan dilakukan oleh PSSI? Apakah dia akan dipilih menjadi direktur teknik baru yang nantinya akan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh ke Piala Dunia 2026? Mengingat Shin Tae-yong memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Presiden Joko Widodo yang memberinya Golden Visa, banyak yang berspekulasi bahwa masa depan Shin di Indonesia belum selesai. Bisa jadi PSSI sedang mempertimbangkan untuk menggandengnya kembali dalam kapasitas yang lebih strategis. Bagaimanapun, dengan segala pencapaiannya, Shin Tae-yong adalah sosok yang tak bisa diabaikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang pasti akan lebih menghebohkan lagi. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir bikin kejutan hebat. Training Center PSSI selesai, kini Stadion Mini IKN segera terbentuk. Semua mata tertuju pada proyek megah ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton penjelasan lengkapnya hingga selesai. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang penuh kejutan, baru saja mengumumkan kabar luar biasa yang pasti membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia terkejut. Proyek ambisius yang telah lama dinanti-nanti akhirnya tuntas. Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara, IKN, telah selesai dibangun. Dengan dana hibah fantastis dari FIFA, senilai 19,2 miliar rupiah dan dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia yang mengalokasikan 95 miliar rupiah, proyek ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia sepak bola tanah air. Setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun lalu, tahap pertama dari training center yang megah ini akhirnya rampung, siap untuk membawa timnas Indonesia menuju masa depan gemilang. Tapi jangan dulu berpikir semuanya telah berakhir, karena Erick Thohir punya kejutan berikutnya. Dengan penuh semangat, ia mengungkapkan bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tahap kedua dari proyek besar ini akan dimulai dengan pembangunan Stadion Mini, yang bakal berkapasitas 5.000 penonton di IKN. Bukan sekadar stadion biasa, Stadion Mini ini akan menjadi markas bagi perjuangan timnas Indonesia, tempat para pemain muda menempa diri untuk meraih prestasi tertinggi. Tak hanya itu, Erick juga memastikan bahwa tanah untuk pembangunan stadion tersebut sudah siap dan kesepakatan dengan pihak terkait pun sudah tercapai. Dengan segala keberhasilan dan dukungan luar biasa, proyek ini akan melangkah semakin maju, dan semua mata tertuju pada keajaiban yang sedang terwujud. Dengan proyek ini, Indonesia tidak hanya mempersiapkan diri untuk masa depan sepak bola, tetapi juga menciptakan sebuah era baru bagi timnas Indonesia. Apakah Stadion Mini dan Training Center ini akan menjadi cikal bakal kebangkitan sepak bola Indonesia? Semua orang tentu menunggu apakah ini akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar ke Piala Dunia.
Gawat, kabar mengejutkan. Kluivert diterjang, dua kabar buruk sekaligus. Apakah timnas Indonesia terancam kehilangan dua pemain kunci dan tiket lolos Piala Dunia 2026? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, baru saja dihantam dua kabar buruk yang bisa mengguncang mimpinya membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Bayangkan saja, dalam satu hari, tepatnya Jumat, 21 Februari 2025, Kluivert harus menerima kabar yang membuatnya pusing tujuh keliling. Timnas Indonesia yang sedang berjuang mati-matian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, kini menghadapi ancaman serius yang bisa merusak segala rencana. Kabar pertama datang dari Mads Hilgers, bek tengah andalan Timnas Indonesia, yang baru saja membuat blunder fatal saat bermain di Liga Eropa bersama FC Twente. Dalam laga krusial melawan Bodo Glimt, Hilgers mencetak gol bunuh diri yang mengakhiri harapan Twente, dan lebih parahnya lagi, ini menjadi bencana besar bagi Kluivert yang sangat mengandalkan Hilgers di lini belakang. Namun, itu belum cukup. Kabar buruk kedua datang dengan lebih mengejutkan lagi. Proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat oleh masalah administrasi yang sangat serius. Padahal Jairo yang kini membela Royal Antwerp sudah sepakat untuk membela timnas Indonesia. Tetapi ada masalah rumit yang membuat PSSI harus bergerak cepat dengan pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Waktu yang tersisa untuk menyelesaikan prosesnya semakin sempit, dan Kluivert kini harus menghadapi kemungkinan besar bahwa Jairo Riedewald tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga penting melawan Australia dan Bahrain. Dengan hanya kurang dari sebulan tersisa sebelum pertandingan, ini adalah dua kabar buruk yang benar-benar mengguncang persiapan timnas Indonesia. Apakah dua masalah besar ini akan menghancurkan harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Semua mata kini tertuju pada PSSI dan Kluivert yang harus berjuang keras untuk mengatasi krisis ini. Berikan komentar kalian.